Oke, kayaknya mulai sekarang saya udah nggak malas untuk bawa laptop kemana-mana semenjak saya kenal Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini. Ya, bener gak sih sebagian dari kita itu biasanya malas kalau disuruh bawa laptop kemana-mana. Selain ukurannya besar, terus berat, apalagi baterainya boros. Padahal sebenarnya kita butuh untuk mengerjakan tugas, preview ke klien, ataupun mungkin input data. Nah, tapi bukan namanya teknologi kalau nggak ada inovasi. Kayak di Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini. Kalau ngomongin laptop premium kelas bisnis, biasanya inovasinya ya kalau nggak makin tipis, makin ringan, dan baterainya makin awet. Kayak di Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini. Dan saya pikir kalian pasti setuju untuk first impression dari laptop ini. Rasa benar-benar minimalis dan manis banget. Dengan ukuran yang lebih kecil dari 14 inch, yaitu 13,3 inch. Dengan dimensi panjangnya itu 296,9 mm, terus lebarnya 208,55 mm, dan tebelnya cuma 13,9 mm. Pokoknya ukurannya kerasa pas waktu dipegang dengan tangan kita. Apalagi warnanya putih dan kerasa kelihatan cakep banget. Sedangkan saya cukup jarang nemuin warna laptop kayak gini. Lenovo nyebutnya itu Moon White, dan emang gak ada pilihan warna lainnya, cuma satu pilihan warna ini aja. Meski saya suka warnanya, cuman buat tangan saya yang basah biasanya bakalan kelihatan kotor meskipun sebenarnya udah anti fingerprint. Jadi menurut saya ya tinggal pasangin back cover ataupun tas, udah masalah selesai. Dan feel buka dengan satu tangan kayak gini makin bikin impresi saya naik waktu lihat laptop tipis ini. Mengingat beratnya nggak sampai 1 kg, ringan banget. Seperti yang udah saya sebut di awal video, kalau laptop ini udah pakai material karbon di keseluruhan bodi laptopnya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu material karbon itu apa, intinya material karbon itu punya kualitas yang kuat, kokoh, premium, tapi bener-bener ringan. Kalau pakai material plastik biasanya kurang kuat dan ringan sih, cuman kurang kerasa premium. Sedangkan kalau pakai metal biasanya kuat, tapi beban laptop atau bobot laptopnya itu jadi berat meskipun juga kerasa premium. Jadi kalau pengen kuat, terus premium dan juga ringan, pilihannya jatuh ke material karbon kayak gini. Ya intinya material karbon itu sering banget digunakan buat teman-teman yang penyuka racing misalnya. Banyak tuh komponen dari motor sport ataupun sepeda balap biasanya pakai material karbon karena selain kuat pastinya ringan banget. Jadi bener-bener pas lah kalau misalnya digunakan untuk dibawa kemana-mana. Dan yang pasti juga mahal. Pantesan laptop ini juga kelihatan mahal banget emang. Tapi sebelum kita bahas harganya, saya mau ngomongin layarnya dulu nih. Kelihatan cakep banget dengan panel IPS, punya resolusi di atas rata-rata yaitu Quad HD atau 2560x1600. Didukung juga dengan Dolby Vision 300 nits, jadi kelihatan gambarnya masih cakep banget dengan kondisi banyak cahaya kayak gini. Dan yang paling penting udah 72% NTSC atau 100% sRGB. Ditambah juga udah sertifikasi untuk proteksi atau perlindungan mata yaitu TUV Trend Lens. Nah, nggak hanya sertifikasi untuk perlindungan mata, tapi Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini udah disertifikasi Intel dengan Intel Evo. Jadi buat yang nggak tahu, Intel tuh kayak gandeng beberapa top brand dari laptop untuk bikin lini laptop premium dengan beberapa syarat dari Intel, yaitu udah pakai Intel 11 yang pasti grafiknya udah Intel Iris Xe, atau seri belakangnya prosesornya itu udah G7. Pakai Wi-Fi 6, baterainya bertahan sampai 8 jam. Punya resolusi layar Full HD, bezelnya tipis. Terus boot startupnya itu cepet, kalau bisa dibilang kurang dari 1 menit. Dan yang terakhir udah punya port Thunderbolt 4. Jadi beberapa syarat itu harus dipenuhi oleh sebuah brand laptop dulu, baru dapetin sertifikasi Intel Evo. Saya kurang tahu kenapa Intel tuh nerapin beberapa standar tersebut untuk dapetin sertifikasi Intel Evo. Tapi sejauh yang saya lihat, Intel tuh kayak mau ngasih tahu ya laptop kelas premium itu harus kayak gini. Yang pertama, harus responsif dan baterainya juga tahan lama. Kalau Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini emang responsif banget. Jadi kalau kalian pengen hidupin laptop tuh tinggal buka, langsung dengan fitur AI-nya laptop ini secara otomatis bakalan nyala sendiri. Nggak perlu pencet-pencet tombol power, dan bener-bener nyalanya itu nggak sampai 1 menit. Baterainya juga tahan lama dengan 50 Wh dengan adaptor 65 Watt. Kalau buat pemakaian standar sih jelas baterai Lenovo Yoga ini mampu bertahan lebih dari 9 jam. Yang kedua, harus pakai prosesor dari Intel dan udah generasi ke-11. Ya pastinya, karena ini sertifikasi yang dikeluarkan oleh Intel, pastinya harus pakai prosesor dari Intel dong. Nah, untuk Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini udah menggunakan Core i7 generasi 11 yaitu 1165G7. Untuk SKU yang kita bahas kali ini emang Core i7. Sedangkan untuk SKU satunya ada Core i5 dengan prosesor G7 juga. Ya intinya dengan kode G7 itu berarti prosesornya punya integrated graphic card yaitu Intel Iris Xe.
karena performanya Intel Iris Xe itu 3,5 kali lipat lebih baik kalau dibandingkan dengan Intel UHD. Ya, jadi bikin performanya cukup menjanjikan untuk pekerjaan grafis. Yang ketiga, bikin laptop premium harus esensial atau penting dan bisa diandalkan. Nah, kayak baterainya awet, terus audionya di Lenovo Yoga Carbon ini udah pakai 2x2 watt Harman Kardon dengan Dolby Atmos. Layar resolusinya juga tinggi, di atas rata-rata dengan Quad HD. Bodi laptopnya juga tipis banget. Jadi bisa produktif dimanapun, alias gak males mau bawa laptop ini kemana-mana untuk kegiatan produktivitas kita. Yang keempat, sertifikasi Intel Evo tuh berdasarkan perilaku kita yang butuh laptop yang gak hanya responsif, tapi juga kuat untuk buka beberapa aplikasi sekaligus. Kayak Lenovo Yoga Carbon ini, punya RAM yang cukup besar, yaitu 16GB dengan speed RAM-nya itu kenceng banget, yaitu di angka 4200 MHz. Mantep sih, kenceng banget. Jadi sensasi responsif nggak hanya waktu nyalain laptop, tapi dengan RAM kayak gini tuh bikin kita lincah buat gonta-ganti aplikasi secara bersamaan. Ditambah juga dengan penyimpanan yang cukup besar, yaitu 1TB dengan SSD M.2 NVMe 2280. Tapi sayangnya setelah kita buka dan lihat bagian dalamnya, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini nggak upgradable. Bagian RAM-nya itu 16GB, jadi dual channel 8GB per keping. Dan udah disolder di bagian motherboardnya. Sedangkan untuk storage atau penyimpanannya kita dapetin 1TB. Emang kelihatan cukup besar, tapi dengan satu slot aja, yaitu M.2 NVMe 2280. Jadi kalau kita mau upgrade ya mau nggak mau diganti SSD-nya, nggak bisa ditambah karena slotnya memang nggak ada. Tapi seenggaknya kalau dibanding dengan beberapa laptop kompetitornya ya biasanya dapetin RAM-nya itu 8GB, terus dapetin SSD-nya 512GB. Sedangkan kalau di Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini udah dapetin 2 kali lipat kapasitas dari storage dan juga memorinya. Selesai ngomongin spesifikasi dan sertifikasi Intel Evo, nggak bikin Lenovo selesai bikin inovasi di laptop ini. Ada beberapa fitur AI yang menurut saya Lenovo tuh bikin nggak sekedar buat memenuhi standar laptop ini dengan sertifikasi Intel Evo. Kayak fitur AI di webcamnya. Meski masih mentok di kualitas HD atau 720p aja, fitur AI di laptop ini tuh justru maksimal dengan bantuan webcam ini. Yang pertama, laptop akan otomatis nyala meski dalam kondisi sleep, karena udah ada fitur face recognition yang cukup cepat di Lenovo Yoga Carbon ini, dengan bantuan Windows Hello tentunya. Ditambah lagi dengan fitur AI yang waktu kita pakai dual monitor kayak gini, bakalan detect secara otomatis dan berpindah ke layar yang mau kita tuju tanpa harus gerakin mouse lagi. Gila, keren banget sih fitur kayak gini. Dan bisa jadi laptop ini malah lebih pengertian daripada pacar kita sendiri. Ya intinya selain natural kerasa cepet banget. Dan gak hanya cepet di fitur AI-nya aja, tapi cepet juga di beberapa port dari Lenovo Yoga Carbon ini. Kayak 2 port Type-C Thunderbolt 4 ini. Jadi salah satunya itu selain buat ngecas, port Type-C ini juga bisa digunakan untuk ngirim data dan juga extend display dari laptop ini. Terus punya satu port USB Type-C 3 Gen 1. Terus udah punya satu port audio jack 3,5 mm yang udah combo yang berarti mikrofon dan headphone juga. Untuk connectivity-nya juga udah kenceng karena udah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dan pastinya Bluetooth versi terbaru yaitu versi 5. Kalau ngomongin Lenovo wajib bahas keyboardnya yang tetap rasa enak meski di laptop tipis kayak gini dengan 1 mm travel distance. Dan udah backlight keyboard dengan ukuran 60% tanpa numpad. Tapi nggak hanya itu, Lenovo Yoga Carbon ini punya sensor cahaya yang bisa menyesuaikan seberapa terang backlight keyboardnya dengan cahaya sekitar kita. Mantep nggak tuh? Kalau untuk bagian touchpadnya juga cukup lega tanpa tombol klik kiri dan klik kanan, jadi kerasa lebih simpel kayak gini. Kalau hampir semuanya udah kerasa kencang, sekarang saya penasaran performa dari Intel Core i7 1165G7 dari Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini. Langsung aja kita cobain untuk performa dari laptop ini. Yang pertama, untuk prosesornya dapetin skor tertinggi di 775 poin dan skor terendahnya di 569 poin waktu kita tes dengan Cinebench R15 selama 10 kali. Dengan temperatur minimumnya 34 derajat Celcius, dengan suhu rata-rata 56 derajat Celcius, dan suhu maksimumnya cukup tinggi nih, di angka 98 derajat Celcius, hampir limit di angka 100 derajat Celcius. Dan waktu kita tes dengan Cinebench R23 untuk single core-nya dapetin skor 1241 poin. Lanjut kita cobain untuk tes grafisnya, yaitu Intel Iris Xe dengan 3D Mark Firestrike didapatkan hasil 4278 poin. Terus untuk 3D Mark Time Spy-nya dapetin skor 1680 poin. Sayangnya untuk stress test dengan Time Spy nggak mampu lolos dengan 83,6%. Lanjut kita cobain untuk render di Blender dengan template BMW dan Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini dengan CPU-nya
mampu merender dalam waktu 9 menit 21 detik. Tapi sayangnya untuk GPU-nya malah lebih lama. Jadi Intel Iris Xe-nya mampu merender lumayan lama sih, di 13 menit 43 detik. Terus waktu kita cobain render template video Mas Anjas di Premiere Pro, mampu merender dalam waktu 3 menit 46 detik. Waktunya tes game. Dan game pertama yang kita cobain kali ini adalah game kompetitif, yaitu game Valorant. Dengan settingan high dan dapetin 60 fps, kadang drop sih di angka 50-an fps. Nah, waktu kita cobain untuk main game berat kayak Genshin Impact, ya kelihatan masih playable, cuman FPS-nya agak kurang ya, di bawah 30 fps. Sedangkan untuk main game yang sangat berat kayak game Shadow of Tomb Raider, ya kayak gini, kelihatan nggak playable. Jadi FPS yang dihasilkan cuman 14 sampai 20 fps. Jadi kesimpulannya untuk Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini personally bener-bener saya suka dengan build quality dan juga desainnya. Ukurannya juga nggak terlalu besar, yaitu di 13,3 inch. Dan bener-bener kelihatan premium banget. Tapi nggak hanya kelihatan premium karena udah disertifikasi juga oleh Intel Evo yang khusus untuk laptop kelas premium. Jadi secara build quality dan performa saya jujur nggak ada komplain. Tapi kekurangannya menurut saya ya, untuk laptop tipis kayak gini pasti ada satu hal yang dikorbankan, yaitu portnya kelihatan bener-bener Type-C semua gitu. Hanya satu jenis. Tapi seenggaknya untuk Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini dibekali juga dengan dongle yang bisa extend untuk HDMI dan juga VGA port. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Dan seperti biasa harganya. Untuk laptop kelas premium ini harganya di angka 19 sampai 20 jutaan. Dan seperti biasa kalian bisa cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka. Dan kalian bisa tambahkan kalau ada yang kurang atau betulkan kalau ada yang salah di kolom komentar. Dan support terus JKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.